Islam semua ya? Bisa. Alhamdulillah. Insyaallah. Sudah sholat? Masih ada bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman VIC Cianjur yang sudah sowan ke tempatnya Vina Sidoarjo. Ya ginilah untuk suasana Sidoarjo, sepi. Kalau siang, kalau malam ya tambah sepi ya. Untuk teman-teman di sini, saya hanya dapat amanah dari pengurus VIC Cianjur, khususnya Kang Jo ya. Ya. Suruh istilahnya suruh mengasih pertanyaan lah buat sampean tahu sampean Tahu. sampean pengetahuan tentang dunia biker. Iya. Perkenalkan, namanya siapa? Yopi Cobra. Udah kata mungkin ini tadi kelihatan kasnya itu. Yang ini Mas Badrun. Yang ini Mas Hari. Oke, Mas Yopi Cobra. Dan Mas Badrun, Mas Hari. Saya ada pertanyaan. Gak banyak, cuma 6 aja. Semoga ini tapi jawabnya satu-satu ya. Kalau bisa ya beda-beda, tapi nggak apa-apa sih kalau sama. Namanya biker. Istilahnya satu tujuan, satu kesatuan lah istilahnya. Nah, untuk Mas Yopi Cobra. Lewat pacok. Mas Yopi Cobra sudah berapa lama di VIC? Udah 2 bulan sekarang. Berarti masih ya lumayan lah. Nanti kalau komputer berarti kapan pertemuan ya? Dan aktif terus. Alhamdulillah, mantap ya. Tiap malam minggu nggak bolos. Mantap. Mas Yopi Cobra, Ya. pertanyaannya satu, apa arti seorang biker menurut Anda? Arti seorang biker, ya arti seorang biker menurut saya pribadi ya, dalam artian arti seorang biker itu ya mungkin apa ya, Aja. yang saya tahu itu pun ya takut salah atau benarnya ya, namanya masih belajar gitu ya. Cobra masih belajar. Cobra. Kayak naungan kita loh. Arti biker itu ya harus apa ya, kita tuh harus benar-benar bisa menjiwai, yang saya tahu itu biker yang apa ya, jadi intinya kita bisa ini memperbanyak persaudaraan juga, Mantap. perbanyak menjalin silaturahmi, ambil hal-hal yang positif, jangan bisa dibilang jangan negatif lah. Terus sebisa mungkin kalau seandainya kita udah benar-benar jadi biker sejati, ya harus simpan itu tata krama sopan santun, jangan berbesar hati, intinya jangan sombong lah gitu. Betul. Harus selalu merendah hati. Itu aja sih yang saya tahu. Ya mungkin kalau ada kesalahan ya maaf aja. Mantap. Bang Cobra. Tanyanya. Jangan sampai marah. Iya, takut saya. Enggak lah, kalau Cobra ini baik hati. Bang Badrun? Kalau menurut saya, Ya. biker. 1 tahun ini. Biker sendiri ya berarti pengendara motor. Berarti juga tergabung dalam suatu organisasi. Betul. Ya. Atau juga ya single biker juga sama kan. Nah, jadi kita harus bisa
apa ya, membagi waktu antara kerja kita ataupun kopdar sama ya touring juga kan kalau biker pasti lah, Betul, touring. pastinya itu. Ya. Terus Terus touring kan biker sosmed. ya iya biker sosmed percuma. Terus harus bisanya menjaga nama baik klub kita sendiri atau Betul, komunitas pasti atau itu nomor satu itu. Ya. bendera kita lah istilahnya. Hmm. Itu pinter-pinter itulah. Apa lagi? Biker. Udahlah kalau saya gini. Cukup, Bang Badul. Cukup lah. Ada tambahan? Udahlah. Bang Ari, monggo. Silakan. Itu apa? Dari sebuah hobi, menyalurkan dari sebuah hobi. Misalkan hobinya otomotif, motor, dan bisa berbagi ilmu, bisa mencari ilmu juga di situ untuk pendewasaan diri, dan bisa bergabung bersama rekan-rekan yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu. Jadi silaturahim lah intinya. Pasti itu. Dan biker itu istilahnya apa sih, melatih kita juga untuk bisa membagi waktu seperti yang tadi Kang Badrun bilang, membagi waktu, attitude-nya, terus menambah wawasan kita. Ya, ini itu. Ya, dari yang kenal jadi kenal. Nya bisa saling silaturahmi, Iya. Nusantara. Iya. Ya, mantap. Seperti kayak PIC kan, Ya. sekali kenal pantang untuk melupakan. PIC. Bener gak? Cobra. Tak patok tak. Ini Om Ray. Ini Om Ray. Enggak ini nih. Ceweknya. Ini untuk pertanyaan kedua ya. Iya. Mari sini. Ya. Biar apa? Nggak monoton lah. Ya, balance betul. Keseimbangan. Apa itu organisasi menurut Anda? Organisasi itu seperti membuka forum, membuka wadah untuk menggabungkan suatu hobi ataupun dari perkumpulan-perkumpulan, dan istilahnya menjadi sebuah wadah untuk saling berkomunikasi, saling menambah wawasan, terus belajar juga buat menerapkan ke diri kita. Itu sih. Cukup? Cukup. Bang Badrun? Organisasi kumpulan di mana suatu orang berkumpul dalam suatu organisasi itu, dari yang nggak tahu sampai ya jadi saudara gitu. Terus dari yang orang-orangnya aneh-aneh, abnormal, sampai yang normal ada sana. Jadi Tanya. iya, saling kasih pemahaman banyak itu. Cuma dari yang nggak paham kasih tahu yang paham, nggak paham yang paham kasih tahu yang nggak paham. Gitu aja sih. Kumpulan lah intinya. Mas Yopi Kobra. Siap, patok. Siap. Berpacok. Organisasi yang saya tahu ya, kita bikin sebuah kumpulan, mau itu entah kumpulan motor ataupun segala hal yang berbentuk kita bikin suatu kumpulan. Nah, seperti kayak kita sendiri bikin kumpulan sebuah klub PIC Pitsen Independent Cianjur yang Go. dari motor Pitsen Go. Nah, dari situ Saya tanya, kenapa kok ada Go? karena ya itu khas ya, mungkin dari sesepuhnya seperti kayak gitu, jadi PIC
go, apapun yang terjadi go gitu kan. Tetap Jadi menambah semboyan semangat, semboyan berarti ya. Yang kedua sih Dalam Cobra juga, go juga bisa. jadi dalam, ya, Nah, dalam kondisi apapun kita harus tetap go. Ya. Apapun itu. Terus Nah, go. dari kumpulan itu kita juga ya bikin sebuah bentuk seperti kayak ADART gitu kan, ADART. Supaya apa? Supaya ya kita semua ada yang namanya peraturan-peraturan hal yang positif, jangan sampai berujung negatif kayak salah berjalan, seperti kayak kita itu bikin resah peraturan sendiri karena ya tiap orang itu berbeda-beda dan egonya pun pasti berbeda-beda. Betul. Kalau diadakan yang namanya ADART, insya Allah pasti orang itu bakalan disiplin, apalagi kalau kita udah tahu isi ADART-nya itu. Yang kesananya sih kalau misalkan kita udah tahu ya otomatis kita pasti menjalankan ADART itu sambil ya kita cari persaudaraan, silaturahmi juga seperti kayak tadi yang namanya kita gak kenal bisa jadi kenal gitu kan. Mantap. Apalagi kita orang-orang yang misalkan jauh tadinya kita nggak pernah singgah ke tempat orang itu, kita bisa singgah silaturahmi sekarang seperti kayak sekarang lah. Ya, betul. Saya dari Jawa Barat kan, dari Jawa Barat ke Sidoarjo itu jauh, jarak tempuhnya lumayan melelahkan tapi asik gitu kan. Ya seperti itulah yang saya rasakan, pokoknya nyaman, bener-bener nyaman gitu, bener-bener Cobra aduh udah sih gitu. Oke, yang keempat. Oke, wis dijawab tuh pertanyaannya. Apa yang Anda rasakan perjalanan dari Cianjur Jawa Barat sampai ke Sidoarjo Jawa Timur di markas Finas? Siap. Oke, Mas Badrun. Kayak ya, perjalanannya cukup bisa disebut menegangkan. Soalnya pertama juga Kak. Pertama jauh ya? Pertama lintas provinsi. Ya, lintas provinsi. Perjalanan dari sana jam 10 malam. 9:10 lah. 10 malam. Luar biasa itu. Banyak pengalaman yang kita bisa diambil di situ. Tentang ego kita, ego masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang mau ngeres, ada yang mau terus jalan. Nah itu kita bisa bisa lebih dewasa lah dalam mengambil sikap itu, antara kita mementingkan diri ego kita sendiri atau kita mementingkan semua itu. Terus tentang persiapan juga lah. Untuk jalan jauh persiapan harus performa motor, entah motor itu ataupun diri kita sendiri kalau sudah siap, benar-benar siap lah. Nah, untuk apa? Orang tua apa sudah di Orang tua lah, itu izin dari orang tua harus. Iya, pasti ya? iya pasti. Kemarin sudah izin. Alhamdulillah. Mas Cobra sudah izin. Siap. Masalah izin alhamdulillah. Walaupun ya mungkin kemarin bisa dibilang dadakan gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tua juga ngasih izin, ngasih support, terutama mendoakan buat anaknya untuk bisa pulang dan pergi dengan selamat sampai tujuan. Ya untuk perjalanannya lumayan ya ekstrim juga gitu kan, ekstrim, melelahkan sampai nanjak gunung, turun gunung gitu kan, sampai pokoknya sampai bisa dibilang pantat kepanasan. Pengen cepat-cepat. Makanya seperti kayak inilah, seperti kayak kita tuh lagi beli sop buah kan, berbagai macam buah ada. Sama dengan perjalanan dari Jawa Barat ke Sidoarjo. Semuanya ada, dari perjalanan melelahkan, ketakutan, semua ada. Pokoknya intinya bahagia banget lah, apalagi udah ketemu sama saudara dari Sidoarjo. Yang namanya dari dulu saya belum pernah kan yang namanya datang ke Sidoarjo itu. Nah sekarang alhamdulillah gitu kan. Ya perjalanan seru lah pokoknya, mantap. Sudah jawab. Kang Ari yang belum jawab. Ya. Untuk saya pribadi, Kalau ya pertama,
Baru pertama kan? Hari pertama ini sebuah seperti kado buat saya. Banyak hal yang bisa saya ambil di sini, dari perjalanan sampai ke sini. Ya, lumayan itu puas. Apa Capek. ada putus asa? Untuk putus asa mungkin tidak ada. Cuman untuk pembagian waktu kerja aja itu yang bikin saya pusing kadang-kadang. Kan enjoy kan. 100% semua happy. Tapi kira tetap go emang. Go. Go dong. Apapun yang terjadi go. Semuanya dari apa kakek buyut ya? Iya. Kakek buyutnya VIC. Kakek-kakeknya bunyi. Harus itu. Terus yang kelima, kenapa Anda memilih VIC Cianjur untuk menyalurkan hobi kalian? Mulai dari Kang Ari. Saya memilih VIC. Sebenarnya saya juga masih tahap mencari jati diri saya sendiri, masih mencari dan masih istilahnya kalau untuk cari kenyamanan di sini nyaman. Untuk saya pribadi di sini nyaman dan banyak hal yang udah bisa saya ambil dari VIC. Dari awal saya nggak ketemu teman SD, pas masuk ada di situ. Udah 20 tahun saya nggak ketemu. Keren. Nostalgia berarti ya. Ya, Bisa nostalgia. suatu kebanggaan buat saya bisa bertemu lagi. Saya bisa bertemu karena PIC. Itu. Go. Go. Cukup. Mas Yopi. Apa tadi? Boleh diulang lagi Kenapa? pertanyaan? Pak, Anda memilih VIC Cianjur untuk menyalurkan hobi Anda. Kenapa saya memilih PIC Cianjur? Dikarenakan ya saya semenjak kenal sama PIC Cianjur bisa dibilang orang-orangnya asik, nyaman, terus dalam sisi hal-hal di dalam perkumpulan PIC itu bukan banyak ya, positif lah gitu, walaupun ya orang-orangnya terkadang ngeselin juga karena Cobra tuh terkadang banyak dibully juga tuh dari dalam. Ya cuma alhamdulillah sih ya, curhat dikit ya nggak apa-apa. Curhat pada senior. Maaf bukan senior ya, semua rata lah kalau di PIC gitu, para sesepuh gitu, para sehub di PIC. Ya kalau saya pribadi sih orangnya gimana ya, emang dari dulu wataknya suka canda tawa gitu, walaupun Bully. iya walaupun wah bener-bener gitu kan di PIC itu, tapi alhamdulillah PIC semua angkat jempol, katanya bilangnya ini orang kok berapa kali bisa dibilang dibully gitu kan, balik lagi, wah berarti ini emang mentalnya kuat, cap jempol lah buat yang. Nah dari situ kan saya mulai nyaman. Nah dari situ mulailah masuk saya ke PIC, dikarenakan ya itu emang hobi saya dari dulu gitu kan, hobi untuk di klub motor gitu. Pokoknya PIC go. Mas Padrun. Gimana? Untuk saya pribadi ya masuk PIC, Pixen Independent Club Cianjur, berdiri di Cianjur. Pertama ini ya, VIC ya. Iya, Pixen pertama di Paling Cianjur. pertama ya, paling tua ya. Alhamdulillah paling tua. Ya. Terus pertama kopdar di rasa aman itu, timbul yang pertama rasa aman di PIC itu. Amannya dari segi untuk kejelasannya klubnya juga udah ada kan. Nah, di situ. Iya, ada ART, terus izin dari Kapolresnya juga di situ lah. Terus dari rasa aman itu muncullah rasa nyaman. Mana kita udah nyaman nih klub kita, udah ada ART-nya juga, udah ada izin dari Kapolresnya juga. Jelas lah. Ya, udah jelas. Terus dari segi manfaatnya kita udah ada juga manfaat dari kita nih buat kita. Manfaat udah ada. Terus dalam segi apakah klub ini berguna? Enggak, pastinya berguna dalam kedepannya buat kita itu berdampak positif apa negatif gitu. Jadi saya pilih PIC. Menurut saya bisa
mendorong saya ke lebih baik gitu ke depannya. Entah itu dalam berkendara, bersikap terhadap kayak kok banyak lah gitu. Udah gitu. Boleh ada tambahan dikit? Monggo, Pak. Goblok. Siap. Nah, yang Banyak saya kan? lebih berkesannya lagi di klub PIC itu Vincent Independent Cianjur itu satu ya dari 001 Pak Haji gitu Pak kan. Haji, Pak apa Haji? Pak Haji dan Yang lebih Pak Haji. Yang lebih berkesannya itu kata Pak Haji bilang, apapun hobi kita jangan sampai lupa kewajiban salat yang 5 waktu. Benar nggak Pak Haji? Ya walaupun saya masih bolong-bolong, maaf aja ya Pak Haji. Mungkin untuk kedepannya diusahakan untuk bisa alhamdulillah. lebih ini lagi. Ya itu Itu Pak aja. Haji buat talilan, yasinan. Jadi, Tua-tua kan Pak Haji atur nuhun. Atur suwun. Ya, cukup cukup. satu kata ya. Ya. Satu kata tuh, satu kata. Itu satu kata. Nah. Setelah beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke sampean tahu sampean. Tahu sampean. Kaki. Kalau Sundanya itu kaki. Oh, kaki. Tapi Sunda halusnya itu. Kaki ya. Iya. Sunda, tapi emang Kenapa di sini kaki ya kaki ini ya. tapi emang tahu juga sih dari dulu ya. Yang namanya Jawa itu emang bilangnya itu sebenarnya sama. Aku kalau ngomong kayak gitu takut salah. Aku ngomongnya sengaja suwe. Suwe. Ya emang itu bisa dibilang kata halus juga ya dari Jawa tuh. Iya. Sampean Ya. gitu kan. Nah, kalau di Sunda sampean. Ya, Kalau di Sunda mah sampean itu apa? kaki. Oh, sampean itu kaki. Sampean tuh kaki itu Sunda halusnya itu. Sunda halusnya sampean. Gitu kan. Kaki. Kalau kasarnya cokor. Kasarnya Sundanya tuh. Cowok keren. Cowok keren. Keren. Kaki. Satu kata ya. Yuk, Gak usah panjang-panjang. siap. Satu kata. Siap. Koprai, lewat mau coba koprai. Kopra betina ya. Pembatas dan satu kata. Siap. Kang Yopi Kopra. Apa Anda bisa komitmen? Bisa. Belum. Maaf. Belum selesai pertanyaan. Terlalu semangat. Apa Jos aja. Itulah kobra. Apa Anda bisa komitmen setelah pernah soan atau berkunjung di Vines Sidoarjo? bisa? Mantap. Kapan bisa? Ya tidak. Ya. Terus Kang Hari, apa Anda bisa komitmen setelah pernah soan atau berkunjung di Vines Sidoarjo? Insya Allah bisa, siap. Semangat. Go. Buat Kang Badrun ini lama ini. Iya. 1 tahun. Apa Anda bisa komitmen setelah pernah soan atau berkunjung di Vines Sidoarjo? Bisa, go. Apapun kondisinya go. Oke, Tahan. mantap buat teman-teman Viasi Cianjur. Siap. Tuh prospeknya alhamdulillah semangat semua. Semangat. Bisa komitmen semua setelah soan ke Vines Sidoarjo. Mantap. Mungkin ada pertanyaan buat para kaki-kaki, Sampean. para kaki-kaki bahasa Sundanya. Untuk saya bisa sharing-sharing, silakan. Ayo. Ya, saya dulu ya. Ya, oke, monggo. Arti klub untuk apa? Pak Ketum Oke, Vines sendiri apa? arti klub. Arti klub ya. Biar kita bisa lebih menjiwai klub kita gitu. Klub independen, komunitas, hitungannya kan sama. Jadi kan perkumpulan kan ya. Ya. Kalau menurut saya arti klub itu atau komunitas atau independen kayak organisasi, saya jadikan wadah keluarga. Isinya wadah keluarga.
Jadi saya nggak mau ambil kayak sahabat, konco, pokoknya keluarga. Jadi kalau saya sudah di Finas Sidoarjo, berarti ini keluarga saya. Itu. Jadi siap kalau ada yang susah kita siap bantu, ada yang kita yang istilahnya seneng, ya alhamdulillah kita seneng bareng. Susah seneng bareng lah. Aman dari saya dari Kobra nih. Cukup nggak? Mantap. Keluarga lah. Pertanyaan saya simpel aja sih sedikit. Saya pengen tahu gitu. Kenapa ya Pak Ketuk dari semenjak berdirinya Fines. Maaf Balelo. Orang Sunda. Orang Sunda. Jadi maaf kalau misalkan katanya agak inilah. Ciranyang, Bandung kan. Jadi Cianjur. nah itu Jancok. Kalau Cianjur nggak jancok, taucok. Nah, Taucok. ya kenapa bisa bertahan dari berdirinya Fines ya? PMS. Dari pertama PMS ya? Iya, Waktu PMS. pertama PMS sampai VMS Ya, sampai sekarang jadi Finas. Fines. Bener kan? Iya, Fines betul. ya. Kenapa gitu bisa bertahan sampai sekarang? Ya otomatis iya. perjuangannya lumayan berat lah dari Betul. titik awal, titik nol hingga sekarang pasti berat gitu. Kenapa bisa bertahan Pak Ketua? Ya mungkin dari saya sendiri itu sebuah apa ya? Pertama kan dari hobi. Ya. Dulu saya itu mulai hobi saya itu motoran semenjak punya Fiction tahun 2013. Iya. Nah itu saya kan iseng-iseng cari tahu tentang dunia biker kan sama 001. Cuman rumahnya 001 itu belakangnya itu rumah saya. Jadi ya tetangga kayak saudara jauh satu darah cuma sekarang jadi saudara selamanya. Jadi berawal dari keingintahuan apa sih klub motor, apa sih komunitas, apa sih perkumpulan, terus saya gali sendiri. Jadi mulai dari awal itu saya nggak pernah ikut gabung komunitas. Jadi mulai dari awal itu saya cari tahu sendiri, mulai dari independen pertama, terus jadi komunitas, terus jadi Fiction lagi. 3 kali saya mendirikan komunitas itu. Yang satu dulu sudah hitungannya nggak seberapa paham lah. Akhirnya pindah ke Surabaya, kopdar di sana, dirikan di sana. Akhirnya kepingin balik ke Sidoarjo lagi ya. Akhirnya jadilah VMS. Nah itu. Tapi perjuangannya sih tahu sendiri dulu Sidoarjo sangat keras lah. Ya. Saya nggak mau nyebutkan. Sekarang alhamdulillah sudah akur. Alhamdulillah. Jadi kita mengingat sejarah. Soalnya di Finas sendiri nih baru pertama kali independen di Sidoarjo. VMS. Sebelumnya kan ada DVCI. Iya. Kita dulu kan susah sekali mendirikan. Akhirnya saya tekad ya sampai ada cekcok ya biasalah. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri. Makanya kan saya bertanya itu semalam ya 001 kan ya bicara dari titik pertama awal hingga sekarang tuh wah bener-bener apalagi waktu pertama tuh ya sampai katanya di ini sama pistol gitu kan otomatis ya kita tuh bener-bener kan perjuangannya sampai bertahan hingga sekarang gitu kan. Betul. Makanya saya pingin tahu juga ya alhamdulillah kan sekarang udah bisa dimengerti gitu kan bisa tahu juga gitu. Sangat Ya terus, mungkin ya dulu juga emang hobi juga ya dari dulu ya hobi juga gitu. Baru punya Fiction itu seminggu langsung naik ke Bromo. Wah mantap. Ya, kalau kepingin lama di sini nanti hari Rabu lah kalau mau ke Bromo saya.
Siap, siap. Biar Rabu, besok kan masih kerja saya. Iyalah, apapun yang Tapi terjadi Sabtu, tetap Sabtu jangan. harus sampai Cianjur. Sabtu kapan itu? Sabtu besok Nggak maksudnya malam dah. pagi. Wah, nggak bisa. Bisa ya. Soalnya perjalanannya wala. nggak bisa jangan lah. Nanti takut malah dikeluarin dari kerjaan. Iya, Nah, itu. itu resikonya. Masalahnya kan sekarang juga udah dapat nuker tugas. Soalnya bisa dibilang kan, walaupun kita hobi di klub motor, tetap ya yang namanya kerja. Jangan Pokoknya sampai yang ditinggalin. urutannya itu gini. Kalau hobi motor itu, kita tuh butuh keseimbangan, balance. Benar. Yang pertama, warga kalau nggak ngizinin, pastinya kan kita repot sendiri. Ya. Yang kedua, pekerjaan. Ya. Pekerjaan. Kalau nggak kerja kan, gimana kalau kita touring? Ya, nggak ada buat bensin. Nah, itu. Benar-benar. Yang ketiga, baru. Kalau ada waktu, lenggang. Kalau kerja ya, oke lah, nggak bisa merapat. Jadi kalau posisi free, oke, kita merapat. Yang penting, kalau setiap agenda, kalau nggak bisa itu izin sama pengurus atau tatip. Oh iya, ada satu lagi pertanyaan, boleh? Boleh. Saya pingin ini ya, biasanya sedikit ini pertanyaannya sedikit lumayan agak ini ya, agak Kan sharing di sini. sulit gitu kan. Jadi saya pingin benar-benar tahu gitu, kalau misalkan seandainya yang udah ini kan udah berumah tangga gitu, udah berumah tangga, terus si istri kita itu ya, pasangan kita tuh, istri kita itu nggak satu hobi, malah misalkan agak sedikit inilah sama anak motor itu, pokoknya nggak bisa bilang nggak setuju lah, nggak ngizinin, tapi kita jiwa kita masih tetap di hobi kita itu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa membagi waktu dengan istri, dengan hobi kita, tapi hobi kita nggak disukai sama istri kita. Cara bertahannya tuh gimana gitu? Diajak kumpul, diajak. Ya. Tapi Bareng, kenalin. nggak mau yang namanya nggak hobi, misalkan kumpul-kumpul, nggak mau yang namanya kumpul-kumpul. Lagi. Tapi ada benernya juga. Kan ada juga gitu kan, Ya, seperti kayak ya, gitu, ya, kayak ya. adalah pengalaman saya kan, sampai istrinya ya kayak gitu kan, nggak satu hobi, pokoknya nggak suka gitu, tapi dia ya bisa membagi waktunya dengan cara sembunyi-sembunyi, ada seperti kayak gitu, jadi membagi waktu dengan pekerjaan. Jadi habis kerja itu kadang ya kumpul dulu sebelum pulang gitu, kayak gitu. Gini, kalau semua sudah keluarga, Iya. tergantung dari kitanya. Iya. Dari kitanya. Gimana kitanya itu, istilahnya itu bisa kasih apa ya, nasihat buat istri. Iya. Saya loh ikut ini positif, saya ikutin kanan nih, saya ikut ini loh, gak wedoan. Tahu wedoan? Iya. Apa sih wedoan? Hah? Wedoan dulu, wedoan. Wedoan. Wedoan dulu. Wedoan. Namain wanita. Gak main wanita. Orang main cabik-cabikan. Cabik-cabik sama ini aja. Iya, makanya ada cabik-cabikan. Malam doang jadi capek-capekan. Yang penting itu kan Perlahan demi perlahan ya. banyak kan biker kan kayak setahu saya sih ya gak banyak sih, beberapa lah. Iya, beberapa adalah. Kayak touring kan, wah kepingin kamu cewek sini ngobrol. Ah iya, emang banyak kan. Kiranya gini. Iya benar. Jadi pokoknya terus dikasih hal-hal positif Iya, yang positif. perlahan demi perlahan gitu. Supaya lebih Kalau bisa diajak touring. Iya. Nah, ya contohnya saya sendiri kan sudah keluarga Iya. hampir 5 tahun lah. Ya alhamdulillah istri. Tapi istri ya ini ya. Ya ikut. Ya Tetap support. support terus sama suami, yang penting di hal-hal positif. Ini kan kalau
istilahnya libur 1 minggu lah, bukan main ke Jabar. Iya, iya. Main ke Jabar kedua kalinya, kan udah pertama. Soalnya di saya pas masih VMS dulu itu, VMS yang pernah ke Jabar itu saya. Pertama tuh. Jadi yang kenalin VMS ke Jabar dia. Iya, iya, iya. Langsung masih pas humasnya itu masih Kang Denny. Gendos. Cumanya saya pas masuk ke Bogor, terus perbatasan Cianjur, balik lagi ke Bogor. Nah, waktu pertama ini ya, pertama ada tubuhnya Cianjur itu loh. Iya, iya, iya. Kita maju kita balik lagi. Soalnya kan posisi barang-barang saya kan nggak tahu jalur selatan, nggak pernah lewat jalur selatan soalnya. Nah, pas waktu dulu pertama ini ke Jawa Barat. Nah, rasanya gimana Jawa Barat tuh? Asli keren. Pengondisiannya terus apa? Komunikasi setiap klub-klubnya bagus. Tapi kalau ada tamu dari Jawa itu pasti estafet terus. Iya, pasti iya. estafet. Benar-benar. Pasti. Mantap. Samalah seperti kayak kesini juga sekarang. Ya alhamdulillah mantap pokoknya gitu kan. Ada tambahan. Di Jatim ini ya orangnya agak berapa ya, ada yang ada keluarga mungkin situ lah. Iya, iya, iya. Kalau itu bisa dimengerti lah. Emang di tiap ini juga ada. Makanya tadi pertanyaan kayak gitu tuh pingin tahu gitu. Jadi jangan sampai biasanya kan kebanyakan kalau udah berkeluarga ataupun punya istri yang tidak satu hobi. Jadi kadang tadinya demen kopdar selalu hadir, jadi nggak ada gitu kan. Ya minimal ya ngerti sih. Ya minimal sebulan adalah satu kali gitu kan, jangan sampai hilang. Tapi sih itu kembali lagi ke diri Pokoknya kita gini loh, masing-masing. gini gitu. loh, kalau semua istri ini nggak bisa di istilahnya total nggak bisa di apa ya, kayak mau kopdar dilarang, Ya, bisa karena nggak boleh lah, wis langsung aja izin, ya, tatip, sorry nggak bisa kopdar. ya. Istrinya lagi rewel ya itu aja ya pasti Butuh dulu ini, butuh dulu push up dulu. kalau yang penting izin dulu, izin namanya izin kan pasti diizin sama Iya, pastilah. Karena ya tadi kan klub itu nomor 3 Nah, betul. keluarga. Itu satu. Mas Hari ada pertanyaan untuk saya, silakan. Ini Silakan. menyangkut dengan logo ya. Logo Ya. logo apa? Logo dan pengesahannya itu dibentuknya VMS lalu ke Vines dibentuknya itu tanggal berapa, bulan berapa? Maksudnya itu logonya, pergantian logonya itu ah? Ya. Waktu awal VNS berdiri Ya. logonya seperti apa? Sama Masih sama itu. sama mas ini sama ini nggak ada ulang sama. Oh iya tuh. Coba dilihatin ke sana. VMS. Vines. Nggak ada perubahan kok, cuma ada di kata-katanya aja. Nah ini Oh, iya. Merah putih Indonesia. seperti Indonesia. Kita kan tinggal di Indonesia. Betul. Jadi Dan artinya itu artinya sih penjabarannya dari sebuah logo. banyak. Ya. Kalau sebenarnya kalau penerangan logo ini kan khusus yang masuk-masuk Iya. Vines, oke lah. Saya kasih tahu buat jenengan lu Iya. jenengan apa sih? Jenengan itu kalian-kalian. Betul, mantap. Jenengan. Di logo ini kan hitungannya sangat sakral sekali. Benar. Ya, Ya, sangat benar, sakral benar. sekali. Sangat sakral sekali, dan kita bawa kemana-mana, kita bawa reading kemana-mana, dan kita istilahnya itu jati diri kita. Ya. Kayak sama bawa logonya. Ya di sini ya. Ya. Untuk penjabarannya yes sangat simpel lah. Kayak kata-kata kayak logo independen ini. Kita kan klubnya kan klub independen. Nah, sini logonya independen. Terus ada ular. Ya. Ya. Ular ini. Ular kan
banyak ya, diartikan banyak kan filosofinya itu banyak sekali. Dulu kan sempat ada istilahnya itu ada inilah dulu itu pas masih VMS itu filosofinya ular itu karena kita di paguyuban Pavi Ya. nah kita tembakan logo ular. Cuma sekarang sudah beda, terus akhirnya kita ganti nama buku ular ini. Filosofinya itu kalau kita diserang maka ular itu akan mengembangkan sayapnya. Itu istilahnya waspada lah. Gigit ya. Ya, gigit. Kobra. Terus 0215 ini bulan sama tahunnya. Pengesahannya itu. Ya, bulan 2 tahun 2015. Terus tanggalnya tanggal 4. Terus ada lagi Mas Hari. Enggak cukup. Jadi Solo itu sangat sakral sekali. Apalagi sudah katakanlah sudah dinotariskan. Sangat sakral sekali. Jadi di Venus ini nggak ada. 5 tahun ini nggak ada. Katakanlah nggak ada pergantian ketua umum. Yes, masa jabatannya 5 tahun ya 5 tahun. Itu. Soalnya dinotariskan disebutkan setiap perkumpulan kalau pergantian pengurus harus wajib lapor ke pihak notaris. Jadi pihak notarisnya itu langsung membuatkan 5 tahun biar lama. Kalau 2 tahun kan kita Berarti pembaruan lagi. dari pertama berdiri sampai sekarang 5 tahun berjalan. Masih berjalan kemarin pengesahan hampir setahun lah. Setahun. Setahun. Semuanya berapa? Apa ya? Member berikut ospek sekarang? Kurang lebih antara 25. 25. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah lah. Kopdaran di mana? Paling lewat ini buat lewat berarti. Dekat Gor. Dekat Gor. Iya, Gelora. Ada stadion. Di sana ya. Oh, ada pertanyaan lagi? Apa kita sharing-sharingnya ya? Lagi? Ya mungkin Boleh. Buat toilet. Monggo, silakan. ada lagi? Sok aja, santai Ah, aja. santai. Namanya Pengen tahu tentang- baru pertama kan Iya. ikut komunitas motor. Jadi Iya, oke. masih perlu wawasannya tentang brotherhood. Nah, Itu tuh tidak hanya untuk persaudaraan atau brotherhood ini ada filosofinya di buku BSW, Brotherhood Social Vichy kan gitu. BSW itu Artinya apa itu? nggak dikasih tahu sama pengurusnya. maksudnya untuk paketun sendiri gitu. Oh, oke. Jadi brotherhood itu kan istilahnya itu titik teratas dari persaudaraan kita. Jadi brotherhood itu sangat penting sekali buat identik lah. Jadi dari komunitas motor, klub motor, sama perkumpulan independen. Brotherhood. Supaya identik dengan komunitas motor. Jadi ya kita bersaudara itu nggak pilih-pilih. Jadi dari komunitas lain, dari komunitas segala komunitas lah. Saling sapa di jalan. Yang penting saling sapa di jalan. Itu waktu pertama berdiri hingga sekarang ketumnya itu masih tetap apa dulu siapa? Itu DPU 001 saya. Dia jabat berapa tahun ya? 2 tahun. Jabat jadi ketua Ya. Kedua 2016 sampai 2017. Mulai 2000 kan periodenya kan 2 tahun. ya. Mulai 2018, 19, 20, 21 ini saya 4 tahun.
tahun ya. Nah pas dipilih nih Ya. jabat jadi ketum, perasaannya gimana? Apa seneng? Apa ya bisa dibilang gak seneng karena ya yang namanya jadi ketum itu otomatis ini beban berat juga kan ngurusin ya yang lainnya itu yang namanya orang itu kan bersifat punya ego masing-masing beda-beda apalagi yang ada juga kan yang bandel gitu kan ngeyel gitu kan. Nah gimana tuh pas pertama dipilih jadi ketum perasaannya Rasanya sih terus kesulitannya juga gitu. gini, perasaannya sih ya kita itu namanya kalau dikasih kepercayaan Ya. atau dikasih Amanah. amanah, Ya. kita harus istilahnya itu sudah tahu konsekuensinya kayak gimana. Pastilah, Ya. pasti. Jadi semua sampai ya, Ya. PIC, PIC, Cianjur, Ya. Ku, ya. Sampai diberi amanah diberi amanah sama katakanlah regenerasi lah, pasti kan regenerasi pasti ada lah. Ya. Nah, pasti ada regenerasi yang pertama, yes. Siap gak siap harus siap. Pasti tuh. Soalnya kalau nggak gitu kan jadi monoton. Iya. Nah, Bener. masa orangnya itu aja ngurus ya. Iya. Kalau orangnya nggak punya rasa capek nggak masalah. Kalau dia sudah lelah capek, yes, akhirnya kan bau-bau. Tahu bau-bau. Tahu. Apa itu? Bau itu seperti kayak ada Kalau di Sidoarjo di Pina sendiri bau-bau itu bisa diartikan sudah mulai menghilang. Nah, ya mulai istilahnya tuh bosen lah. Wis kak, berbuat wis kau apa wis nggak usah tinggal ngono itu itu namanya bau-bau. Nah, terus Pak Ketum sendiri nih, kalau Yos kamu. Rapopo ya, Rapopo. nah itu lumayan bibirnya itu mas. Walaupun tadi pertama sedikit tegang gitu, tapi enjoy aja. Jadi gimana bro? Melet deh. Melet deh. Bet, Ini kita jadi lidah. orang ngerti. Pak lidah ini. Cocok. Jadi kalau Pak Ketum nih, kalau misalkan di klub Pak Ketum sendiri nih, ada salah satu member nih yang bisa dibilang arogan juga gitu kan, monoton lah, dan kayak gitu. Terus ya orang itu udah dikasih pencerahan, ya dikasih tahu supaya jangan sampai seperti itu, supaya menjadi lebih ini lagi lah gitu. Monoton tuh maksudnya tuh gimana? Kayak dia buat kesalahan atau Ya buat kesalahan, buat terus aja buat kesalahan, tapi dia masih tetap bertahan di kita, nggak mau misalkan keluar, tapi di kita terus aja cari kesalahan walaupun udah dikasih pemasukan, jangan sampai kayak gitu kan, udah dikasih pencerahan lah. tahu yang dimaksud ah. Orang Japar tahu. Nah, buat Pak Ketum sendiri apa yang harus dilakukan? Apakah dipertahankan apa di skak match? Kalau seorang sudah menjadi penalu atau membuat perkumpulan di dalam perkumpulan ya sudah nggak bisa dipertahankan, langsung aja. Smart. Nah, Bener, mantap. langsung pakai. Iya. Iya, karena makan aja. kalau dipertahankan sama dengan ya seperti kayak ini kita tangan nih ya, terus tangan ini punya luka. Nah, Diabetes, diabetes, otomatis kan lantak. luka ini kan harus diobati gitu kan. Nah, kalau seandainya diobati masih terus nggak bisa, otomatis kan ini bakal jadi rajalela gitu kan, jadi banyak kan. Nah, otomatis yang namanya udah banyak, takutnya kan ke sini turun dalam artian kan otomatis ya salah satu bisa jadi salah semua. Betul. Berikut Pak Ketumnya sendiri ya otomatis harus dipotong kan. Ya Amputasi. amputasi langsung di sakmat. Oke, mantap. Terus Saya nih. Wah, ngomongin Sidoarjo. Emang mana? tanya. Kumpul di Sidoarjo. Iya.
mumpung kita lagi di sini. Jarang-jarang susah. Mumpung baik. Nanya lumpurnya kapan berhenti. Oh ya, di sini dekat ini ya, dekat. Enggak serius nih. Ya, nanya yang sulit apa mempertahankan fitness Yang paling sulit mungkin ya paling itu sulit mempertahankan klub kita itu apa yang bisa sampai sekarang gitu yang sulit entah itu apa menyatukan orang-orangnya. gimana? Di Vina sendiri dulu sudah pernah ya merasakan sulit, maksudnya tuh hampir member itu yang kelihatan cuma 5, 4, nah kopdar 2 orang, 3 orang pernah, 5 orang. Yes, yang penting kita semangat, terus apa istilahnya itu sosmed itu kita jalankan terus Ya. di Facebook, di grup kan. Kalau kita sering main sosmed kan banyak orang kan tahu. Wih gitu aja ini ada fiction selalu aktif kegiatan ini kan banyak dia menarik member gitu tuh. Terus sekarang zamannya kan zaman Sinmori milenial sampai metik-metikan Ya benar, pandu banyak ini sekarang. Kalau dulu di barat zaman Siti Nurbaya. Rondon doang kencang kagak. Ya. Trondon tahu gak? Trondon apa itu kencang doang suaranya kencang kagak gitu tapi motornya lambat. Trondon rondo itu tahu rondo panda apa ya rondo tahu kan rondo tahu rondo bahasa Jawa Rondo itu karena janda. ya rondo Rondo santai. rondo ganteng kalau siang ganteng rondo di Jabar kenalnya Dian Dian. Dian. iya benar dia terus baca baca Iya, bacain. ada lagi nah Ada. Nah, ada lagi ya. ya popoy pinter loh jadi kalau tadi tadi pengurus ini Kalau misalkan nih ya suatu saat untuk kedepannya ada salah satu member nih keluar. ya Nah, terus si member itu bikin lagi satu klub atau komunitas. Apa yang harus dilakukan Pak Ketum? Tak usah tegang-tegang, santai baik. nah member kita tuh hampir 50-an lah Ya, keluar secara bersamaan. Nah di situ tuh dia nggak buat komunitas tapi buat grupnya sendiri. Jadi buat grup XX itu loh. Nah, ya Penyimpangan. langsung aja labrak. Yang itu yang apa? Yang apa namanya? Istilahnya yang kadang buat apa kan? Di jabat yang kan? jabat maksudnya. Maksudnya kadang buat kelingaran itu. Dekat. Ya, ada ketuanya lah ya, ada dekatnya lah kita labrak. Ajar. Widih, galak. Ajar. Emang daripada cara pada Banyak kemarin loh. Hampir berapa ya banyak langsung aja. WA-nya terlihat langsung keluarkan HP. Gak patut kayak gitu. Nah, dia lo kenalnya lo dari dinas. Kenapa buat perkumpulan sendiri kan? Gitu. Kalau gak ada dinas, gak bakalan kenal orang-orang kayak gitu. Iya. Betul kan? Gak bakalan mungkin dia bisa ini gitu kan. Maksudnya dia nggak menghargai kita. Gitu. Iya, gak menghargai karena dia tahu organisasi dalam sebuah klub ataupun komunitas motor kan otomatis dari itu kan dari fitness ya. Betul. Dari fitness. Jadi jangan sampai dia udah semuanya tahu sampai dia keluar ini lagi sama aja dengan nggak menghargai gitu kan. karena di atas Bagus.
persaudaraan itu ada saling menghargai. Kopi. Apa kok? Cari inspirasi lagi yang lebih sulit. Kan dibalikin pertanyaan yang lebih sulit, lebih sulit Daripada kobra. Apa ya? Kobra juga. Ada lagi nggak? Ayo. Oh, Kasih yang lebih sulit. Bukan sulit sih, tapi yang bermanfaat untuk kita. Iya, maksudnya kan sulit juga. Tetap aja masukannya kan. syukur-syukur habis dari sini dari ke VIC besok jadi pengurusan. Amin. Ya, kalau komunikasi nggak pantas ya boleh. Tapi kalau saya pribadi sih ya. Tapi nggak usah lah kayak gitu. Biar pengurusan gitu yang. Iya. Jadi segala sesuatu itu biar kepengurusan saya pribadi yang itu. Kalau memang pantas ya nggak apa-apa. Soalnya kan ya itu tadi yang saya bilang, yang namanya udah jadi member itu otomatis kita udah punya beban. Nah, apakah kita siap gitu kan? Bukan lebih siap sih, tapi layak enggak. Nah, betul. Nah, itu. Nah, itu aja sih. PRI. Aman, ayo lagi. Masih kurang Bapak. Kalau kasih kita 1 jam ya. Mantap nih. Jos. Jadi bisa diputar di layar lebarnya. Asik. siap. Kali yang ini yang lekong ngilangin ya. Nanti kalau bisa tayangin pas di layar lebar. Suka Baru pertama kali loh Vines ada tamu kita podcast kayak gini. alhamdulillah. Pertama Berarti kali. kita nih yang terpilih nomor 1 pertama kali. Tapi perdana juga nih. Dapat perdana lagi. Finish mantap lah, kehormatan buat Cobra. Juan ya. Jangan ke saya belum. Juan yang pertama. Ya Allah. Kayak gini. Di Jabar ada member kayak gini? Ada. Cobra, nggak ada. Makanya ini bisa dibilang manusia langka. Enggak bercanda, bro. Langka loh. Asik loh. Langka. Makanya sering-sering lah ya, Kamu langka. sana Jawa Barat lagi. Tarik kasih lagi. Bentar, apa yang ada kau Jabar? Alhamdulillah. Betah lah. Mana yang mana? Yang mana metang gegemburi sebagai gitu. Baik-baik. Baik-baik orangnya, yang jahat itu makanannya. Orang-orangnya baik, yang jahat itu makanannya. Ini apa? Bekasi kena apa ya? Bekasi ya? Pancong Pancong mutar. Jackpot. Berapa bungkus? Cuman nggak kenapa ya, cuman 2, cuman yang satu yang terakhir tuh yang nggak muat. Berapa? Berdua. Enggak, satu orang. Berempat berarti. 4 bungkus. 3 porsi. Tiga porsi. Satu orang 3 porsi. Iya. Mantap langsung Nah, kemarin kan sesudah ini nih singgah ke saudara kita iya. yang ada di Jawa gitu kan, di Jawa Barat gitu kan. Nah, pas udah pulang ke sini, apakah kan udah tahu kan, udah tahu di Jawa Barat itu seperti itu kan, seperti kayak kemarin yang dirasain semua kan. Nah, untuk kedepannya apa masih tetap bakalan ini lagi ke Jawa Barat atau gimana gitu? Tidak kapok enggak? Jujur nih, tak boleh ada bohong-bohong. kalau ada waktu ke Lampung lah. Jabar berarti dia lewat. Ayo, berarti Ya dia lewat. Ih. Masa loncat? Nggak apa-apa dong kalau aja kalau bisa. Jangan pertanyaannya Naik kapal dulu. Naik kapal ke Lampung. Ke Lampung. Dapat. Enggak, maksudnya bakalan ke Jabar lagi enggak, Jawa Barat lagi enggak? Gitu kan. Jadi kan kemarin bisa dibilang katanya apa? Yang suka dibilang itu terluka gitu.
Untung jangan terluka. Tapi masih bersyukur sih gak terluka karena cinta. Wah, jangan itu. Jadi gimana? Gimana maksudnya gimana? Ya maksudnya sesudah kemarin tahu segalanya di Jabar sampai perut sakit sampai berapa kali ke kamar mandi. Apakah untuk kedepannya masih ini ke sana ke Ya, Jawa kalau Barat? aku pribadi sih ya, alhamdulillah juga untuk pertama tahun silaturahmi di sana Iya. itu juga dapat wawasan banyak, ilmu banyak. Kalau ada waktu lagi, insya Allah berangkat lagi lah, sampai lah, insya Allah. Untuk keduanya nggak kayak gitu. Enggak, Mantap, yang penting mah mantap. Iya, maksudnya yang kedua nggak bakalan sakit. Yang penting silaturahmi masih Nanggung ya? Nanggung nyebrang. Habis nyebrang lah kok Lampung balik mana? Nanggung. Kalau aku ya langsung 0 km langsung. Iya makanya kan kayak sekarang nih. Sekarang kan kalau misalkan enggak ke Bromo bisa dibilang nanggung kan. Kalau sengaja dari sana ke Bromo kan lumayan jauh mumpung ya. Sekarang lagi di sini nggak terlalu jauh lah gitu. Jamu. Udah mau tak saranin berangkat malam ini. Nah, pasti malam. Nggak ke Bromo kayak nggak ke Jatim. Betul. Tapi sehat kan motornya? yakin kan? Kalau untuk kemarin ke Dieng nggak apa-apa. Nanti kemarin. Tapi lewat loh. Pasir-pasir loh. Nanti main pasir-pasir. Enak, naik pasir jatuh-jatuhin. Iya. Ada. Itu ya jatuhin ya. Besok. Sekarang Senin. Senin kosong. Kalau ini mah ya, kalau member ini ada yang free mah bisa barengan. Ada yang free. Nah, mau ke sana. Kalau mau ya malam sekarang, tapi lebih bagus ini ya, lebih bagus ke itu dulu apa ke sana ke Surabaya. Dulu. Dulu. Ya, Ke nanti kan Surabaya langsung pulang ya. ke Bromo, ke Surabaya, langsung ke Gresik. Nanti Gresik nanti bisa, tapi hari ya ketemu aku sama Gresik. Kan sudah di situ aja tuh hari Kamis. Ya. Nanti tak lepas hari Kamis. Ini free. Sialan. Hari Kamis tuh kayak nyampe sana Ya pulangnya kalau bisa sana Kamis pagi. Kamis pagi enak. nggak bisa hari Rabu gitu. Kamis pagi gas yo. Nah. Paling dari katakanlah dari Tegal apa dari Tegal perbatasan mungkin malam. Jumat sudah lewat cepat. Saya loh gas dari jam si. Aku ke Jabar itu sendiri. Pernah lewat Alas Roban. Tahu Alas Roban? Tahu. Itu alas sih katanya cerita. Oh, yang dibilang itu ya. Nah, Lewat tuh pas saya lewat itu lirik kanan kiri itu lumayan. Itu jalur selatan itu nggak lewat Alas Roban. Lewat Alas Roban itu lewat Pekalongan. Oh, Pantura berarti bukan? Nah, jadi kita pulang lewat Alas Roban. Kita kan bisa kan. lewat Tapi kan jalur kalau Surabaya, kan? 2 orang kan nggak masalah lah. Aku satu twist sendiri lewat Alas Roban itu malam itu jam 1 pagi sendiri. Tolak gak ada motor gak ada truk guys. Bablas saya temu pocongan. Temu pocongan. Langsung buat pokoknya gak melo gonceng ngono ae wis. Maksudnya tuh nggak minta dari hari Rabu gitu. Istilahnya hari Jumat tuh kan Ya, hari Sabtu bisa. itu hari Sabtu itu kan wisudaan. Jadi ngadapin 120 orang. Jadi Jadi ya Rabu malam itu loh. Kalau bisa Rabu malam kita pulang. Jumat. Rabu malam, Rabu. Saya kan hari apa jaga? Ya. Hari ini saya kan Senin. Senin. Ya, nah. Ini Selasa Rabu. Banyak sih masih waktunya di situ. Itu cukup lah. Nanti Emang masih bisa. Bisa. Sekarang udah nggak masuk. Berarti Besok kalau nggak masuk. misalkan berangkatnya Sering kan udah. 7 lebih. Panjita. Iya. Tapi di mana? Orang nak mana? Cuman memang tak izin ya. Tapi kalau Jadi misalkan nggak berangkatnya mau hari nyampe. Rabu bareng sama paket tugas. Kasihan juga Kang Jiwan nggak masuk kerja juga. Rabu. Saya Rabu paginya nyampe sini.
buruan. Kalau sana pas siang itu jelek, nggak masuk. View-nya tuh kurang wow. Kayak si Warno kemarin di sana jam berapa? Berangkat jam 12 malam sampai sana pagi, suasana apik ya. Sunrise. Enak. Sunrise ya. Berarti hari Rabu pagi. Penasaran juga sih mau ke berenang pokoknya. Wow pokoknya. Selasa malam berarti. Ya, itu aja Selasa malam. Ya iya sekarang Barusan ibu negara komen. Bisa, tapi nggak ini juga sih kalau misalnya nggak bisa. kerjanya nggak bisa ditinggal ya. Hmm. Tapi baru ada tahu sih. Yuk melok no mepai apa ya? Oh iya mepai tapi juga arah Ya wong penanjakan. menjaga. Ya tak lewat lawang ngono. Yo yo. Oh ngono sih ngono buat terang. Masih ono plakate lho sing kapanan iku lho. Iya sih kalau masalah rame ini dalane maksudku. Tak Yo. rute sing rame. Iya kurang kencang. Menanjakan. Tapi jalanannya ekstrim kayaknya ya. Sebenarnya tujuannya itu nggak ke sana, sebenarnya tujuannya emang ke sini gitu. Maruki Iya, enggak tuh. sana. Nah itu Nah gitu. Emang banyak yang bilang dari kemarin tuh dari PIC juga kalau nggak ini rugi katanya. Udah deket tuh. Jadi, Apalagi Maksudnya sampean kalau sudah sampai Cianjur, kalau dari sini lah, sini terus mau ke Cianjur, terus ke sini lagi mau ke sini ke Bromo kan, nanggung lumayan memang. iya itu makanya kan. Malah kemarin Bang Jo bilangnya suruh ini Malam kalau ini. misalkan takut enggak yang ini Malam tuh ini kan nggak free, terus ketum juga nggak free juga gitu. Malam ini aja. Masuk tugas. Oh, maksudnya itu kerja itu. Iya malam ini, soalnya kan Kang Hari kan Sabtu ini kan kerja, enak iya malam itu. Malam ini guys, kok nanti hari Selasa malam istirahat, kok Rabu pagi pulang. Nanti kok bisa istirahat lah di rumah. Bisa mampir ning atau Surabaya. Yo malam Surabaya nang Gresik, yo iso ning Tegal, iso ning Semarang, iso ning Pini, iso ning Cirebon kan iso. Oh, iso foto Iso kan ning Lamongan nih. Majalengka. Lewat Subang kan? Oh enggak. Pantura. Iya, Emang nyampe Cirebon masa gak lewat Subang, lewat Bandung? Enggak lewat Bandung. Emang enak lewat Subang. Kalau saya sih dari Majalengka ke Sumedang. Oh iya, lewat Sumedang iya. Iya, enggak lewat Subang. Berarti hampir jalur utara itu ya? Enggak utara Bandung. Bandung Utara. Majalengka, Sumedang, Rancaik gitu. Yang nggak enaknya itu kan tangdiwannya Iya nggak itu. free maksudnya. Takutnya Sekarang aja ganggu. nggak masuk, besok nggak masuk lagi, takutnya gimana gitu. Free kok. Ceperannya banyak. ini aja kan bilangnya Siapa nanya bosnya? nah, Ini tuh. oh ya fotoin dong ketum berdua Nanti ayo foto bareng. enggak berdua dulu kan permintaan ini permintaan Mang Jo sama Enggak. sama Cobra nih Ini saya tak tutup dulu podcastnya. Kita belum ditutup. oh iya balik lagi Jadi maksudnya ngobrol juga itu belum mati podcast. Itu kan bisa tak potong. Ya. Nah, terima kasih buat teman-teman dari Cianjur yang sudah singgah di tempat Vina Sidoarjo. Semoga balik ke Cianjur bisa komitmen, bisa istilahnya memajukan VSI Cianjur. Haruslah. ya VSI, go! Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh